Sejarah Filsafat Barat, buku karya Bertrand Russell, bab ke-6, Empedokles. Paduan antara filsuf, nabi, ilmuwan, dan dukun yang telah kita temukan pada diri Pythagoras pun terpantul dengan amat sempurna pada diri Empedokles yang telah dewasa pada kira-kira tahun 440 sebelum Masehi. Dan dengan demikian ia hidup sezaman dengan Parmenides, namun usianya lebih muda dan doktrinnya dalam beberapa segi lebih mirip dengan ajaran Heraklitus. Ia adalah warga Akragas yang terletak di pesisir selatan Sisilia. Ia seorang politisi demokrat yang sekaligus mengaku diri sebagai dewa. Di kebanyakan kota-kota bangsa Yunani, terutama yang berada di Sisilia, berlangsung konflik berlarut-larut antara sistem demokrasi dan tirani. Para pemimpin masing-masing pihak yang kalah dihukum mati atau dibuang. Mereka yang menjalani pembuangan biasanya tak segan-segan bersekongkol dengan musuh-musuh Yunani, Persia di timur, Kartago di barat. Suatu ketika Empedokles pun pernah dibuang, namun setelah menjalani pembuangan itu, tampaknya ia lebih memilih karir sebagai cendekiawan daripada sebagai pengungsi yang merancang persekongkolan. Di masa muda, ia tampaknya cenderung menganut agama Orpis. Sebelum menjalani pengasingan, ia menggabungkan politik dengan ilmu pengetahuan, dan baru pada masa hidupnya yang belakangan, yakni sebagai orang buangan, ia menjadi seorang nabi. Kisah-kisah legenda banyak bercerita tentang Empedokles. Ia dianggap mampu melakukan hal-hal yang ajaib atau yang tampaknya ajaib, kadang dengan memakai ilmu sihir dan kadang berdasarkan pengetahuan ilmiahnya. Konon, ia mampu mengendalikan angin. Ia menghidupkan kembali seorang perempuan yang tampaknya telah mati selama 30 hari dan akhirnya dikisahkan bahwa ia mati dengan melompat ke kawah gunung Etna untuk membuktikan bahwa dirinya adalah dewa. Dalam ungkapan seorang penyair, Empedokles yang agung, jiwa yang penuh bara, melompat ke kawah Etna dan terpanggang sepenuhnya. Matthew Arnold menulis satu sajak mengenai hal ini, namun sayangnya kuplet di atas tak ada dalam sajaknya yang terburuk sekalipun. Seperti Parmenides, Empedokles menulis dalam bentuk syair. Lucretius yang menerima pengaruh dari Empedokles menyanjung dia dengan muluk sebagai penyair. Tetapi mengenai hal ini tak ada pendapat yang seragam, karena yang sampai ke tangan kita hanyalah fragmen-fragmen tulisannya, maka bakat puitiknya tetap diragukan. Ilmu pengetahuan dan agama Empedokles perlu dibicarakan secara terpisah karena keduanya tak saling bersesuaian. Pertama-tama, saya akan membahas ilmu pengetahuannya, kemudian filsafatnya, dan terakhir agamanya. Sumbangannya yang terpenting bagi ilmu pengetahuan adalah penemuannya mengenai udara sebagai substansi tersendiri. Di sini ia membuktikannya lewat observasi, yakni jika ember atau sembarang bejana sejenis itu dibenamkan terbalik ke dalam air, maka air tak akan masuk ke dalam ember. Ia menyatakan, ketika seorang anak gadis bermain dengan jam air yang terbuat dari pipa kuningan yang cemerlang, menutup lubang pipa dengan tangannya yang menawan dan membenamkan alat itu ke dalam sekubang air jernih berkilauan, maka aliran air tak akan masuk ke dalam bejana, karena udara di dalam bejana yang menekan lubang pipa yang tertutup rapat itu menahan air tetap di luar. Sebelum si gadis melepas arus udara yang tertekan itu, dan ketika udara keluar dari pipa, air pun masuk ke dalamnya dengan tekaran yang sama. Kutipan ini tertera dalam uraiannya tentang pernapasan. Ia setidaknya juga menemukan satu contoh tentang kekuatan sentrifugal. Jika secangkir air digantungkan di ujung tali
dan di ayun berputar, air itu tak akan tumpah. Ia mengetahui bahwa tumbuh-tumbuhan memiliki jenis kelamin, dan ia mengetahui teori yang harus diakui agak fantastis mengenai evolusi dan bahwa makhluk yang paling unggullah yang mampu bertahan hidup. The survival of the fittest. Pada mulanya, pelbagai jenis makhluk yang tak terbilang jumlahnya tersebar di segala penjuru dengan beraneka macam bentuk, suatu pemandangan yang sangat menakjubkan. Ada kepala tanpa leher, lengan tanpa bahu, mata tanpa dahi, anggota-anggota tubuh yang saling terpisah yang membutuhkan perpaduan. Pelbagai rupa makhluk itu saling berpadu hanya secara kebetulan. Ada makhluk-makhluk tak karuan bentuknya dengan tangan tak terbilang banyaknya. Makhluk-makhluk dengan wajah dan dada yang menghadap ke arah berlawanan. Makhluk-makhluk berbadan lembu dan bermuka manusia, dan makhluk-makhluk lain bermuka lembu dan berbadan manusia. Ada makhluk-makhluk berhermafrodit yang menggabungkan ciri-ciri pria dan wanita tetapi mandul. Pada akhirnya hanya bentuk-bentuk tertentulah yang mampu bertahan hidup. Perihal astronomi, ia mengetahui bahwa bulan bersinar dengan memantulkan cahaya, dan menurutnya matahari pun demikian. Ia mengatakan bahwa cahaya memerlukan waktu untuk mencapai suatu tempat, tetapi itu terjadi sangat cepat sehingga kita tak dapat mengamatinya. Ia tahu bahwa gerhana matahari disebabkan cahayanya terhalang posisi bulan. Suatu fakta yang agaknya ia pelajari dari Anaxagoras. Ia adalah pendiri mazhab kedokteran Italia, dan mazhab yang ia rintis ini memberikan pengaruh kepada Plato dan Aristoteles. Menurut Burnet, mazhab itu mempengaruhi seluruh kecenderungan pemikiran ilmiah dan filosofis. Sekarang saya bicarakan kosmologinya. Seperti telah disebutkan, dialah yang menyatakan bahwa tanah, udara, api, dan air adalah 4 unsur, kendati istilah unsur belum dia gunakan. Masing-masing unsur itu abadi, tetapi unsur-unsur itu bisa saling berbaur dengan takaran yang berbeda-beda, dan dengan demikian menghasilkan pelbagai ragam zat yang terus berubah bagaimana kita temukan di dunia ini. Unsur-unsur itu dipadukan oleh cinta dan perselisihan. Menurut Empedokles, cinta dan perselisihan adalah substansi purba yang sederajat dengan tanah, udara, api, dan air. Ada kurun waktu di mana cinta berkuasa dan masa-masa lain di mana perselisihan lebih unggul. Ada zaman keemasan di mana cinta sepenuhnya berjaya. Dalam zaman itu manusia hanya memuja Aphrodite dari Cyprus. Perubahan-perubahan di dunia ini tidaklah dikendalikan oleh tujuan apapun, namun hanya terjadi karena kebetulan dan keniscayaan. Suatu siklus berlangsung bila unsur-unsur tadi keseluruhannya dipadukan oleh cinta. Perselisihan berangsur-angsur menceraikannya lagi. Di saat perselisihan telah memisahkan, berangsur-angsur cinta mempertemukannya kembali. Jadi setiap senyawa zat bersifat fana. Hanya 4 unsur di atas bersama dengan cinta dan perselisihan yang baka. Ada persamaan dengan Heraklitus meskipun lebih halus, sebab yang menghasilkan perubahan bukan hanya perselisihan, melainkan perselisihan dan cinta bersama-sama. Plato mempertemukan pemikiran Heraklitus dan Empedokles dalam risalahnya yang berjudul Sophist. Ada para cendekiawan Ionia dan yang lebih belakangan dari Sisilia yang menyimpulkan bahwa lebih tepat jika 2 prinsip, yang satu dan yang banyak, dipadukan, dan mengatakan bahwa kenyataan itu satu dan banyak, dan bahwa keduanya dipertautkan oleh permusuhan dan persahabatan yang senantiasa berpisah, senantiasa bertemu, seperti ditegaskan oleh para cendekiawan yang ekstrim. Sementara mereka yang lebih moderat tidak menekankan perselisihan atau perdamaian selamanya, melainkan menerima terjadinya pengenduran dan pergonta-gantian antara keduanya. Perdamaian dan persatuan kadang berlangsung berkat kuasa Aphrodite yang lantas digantikan oleh kemajemukan dan peperangan berdasarkan prinsip perselisihan. Empedokles berpendapat bahwa dunia lahirlah
bahwa dunia lahiriah ini berupa sebuah bola, bahwa dalam zaman keemasan perselisihan berada di luar dan cinta ada di dalam. Lantas berangsur-angsur perselisihan bergeser ke dalam sementara cinta terusir keluar, hingga pada masa yang terburuk perselisihan sepenuhnya berkuasa di dalam dan cinta sama sekali terpisah dari bola dunia. Suatu saat kemudian, meski sebab musababnya kurang jelas, muncullah gerak yang sebaliknya sehingga zaman keemasan berlangsung kembali. Meski tidak untuk selamanya, keseluruhan daur demikian itu terus berulang. Orang mungkin berpendapat bahwa salah satu keadaan ekstrim tadi bisa saja kemudian berlaku tetap, namun tidaklah demikian pandangan Empedokles. Ia bermaksud menjelaskan adanya gerak sembari tetap mempertahankan argumen Parmenides dan tidak berpendapat bahwa gerak itu akan mencapai keadaan yang tak berubah pada tahapan tertentu. Pandangan Empedokles mengenai agama terutama bercorak Pitagorean dalam satu bagian tulisannya yang sangat mungkin berbicara tentang Pitagoras. Ia mengatakan, di antara mereka ada seorang yang memiliki pengetahuan luar biasa, paling piawai dalam semua karya pemikiran. Seorang yang telah mendapatkan kekayaan paling berlimpah dalam hal kebijaksanaan, dan bila ia memeras semua akalnya, dengan gampang ia dapat mengetahui semua segi dari segala hal yang bisa diketahui selama 10 kali atau bahkan 20 kali masa hidup seseorang. Seperti telah disinggung di muka, di zaman keemasan manusia hanya memuja Aphrodite dan meja persembahan tak lagi menebarkan aroma darah lembu suci, sebab ini hanya terjadi di tengah puncak kebencian antara manusia yang menyantap pelbagai bagian tubuh binatang sesudah merenggutkannya dari kehidupan. Suatu ketika dengan yakinnya ia mengaku diri sebagai dewa. Para sahabat yang menghuni kota megah yang di bawahnya terpampang cadas kuning Akragas, terlindung oleh benteng-benteng di atas perbukitan, sibuk dalam berbagai macam kerja, sumber kehormatan bagi para pendatang, orang-orang yang tak menyukai kejahatan, semuanya mengeluh-elukan, aku berada di antara kalian sebagai dewa yang baka, yang kini luput dari maut, dimuliakan oleh semua yang datang, dimahkotai pita dan karangan kembang. Kala itu, bila aku berjalan dengan segala keagungan di antara para pengiringku, laki-laki dan perempuan, memasuki pelbagai kota yang menyambutku, penghormatan dipersembahkan untukku. Mereka berduyun-duyun datang kepadaku, memohon ditunjukkan jalan mencapai kekayaan. Sebagian meminta sabda bijaksana, dan sebagian lagi yang telah lama menderita bermacam penyakit memohon diperdengarkan sabda yang menyembuhkan. Tetapi mengapa lagi-lagi kukisahkan ini semua, seakan-akan telah kulakukan sesuatu yang mulia hingga melebihi makhluk dunia, insan yang fana? Pada saat lain ia merasa dirinya seorang pendosa besar yang kini menjalani pertobatan atas perilakunya yang durhaka. Ada sabda tentang keniscayaan peraturan purba para dewa yang baka dan terlindung ketat oleh sumpah keramat, sehingga jika ada salah satu iblis yang bertindak di sepanjang hari durhaka sebab mencemari tangannya dengan darah atau mengikuti jalan perselisihan dan bersumpah demi dirinya sendiri, ia harus terusir 30.000 tahun dari lingkungan mereka yang diberkati, terlahir kembali sepanjang waktu menjadi pelbagai rupa makhluk fana, menyusuri jalan hidup yang penuh duka lara silih berganti. Angin dahsyat akan melemparnya ke samudera, dan samudera memuntahkannya ke daratan tandus. Daratan melambungkannya ke bawah terpaan kobar matahari, dan matahari menghempaskannya kembali ke pusaran angin. Ia digilir dari yang satu ke yang lain, namun semua tak sudi menerimanya. Kini akulah salah satu yang mengalami itu, orang yang terusir dan menggelandang jauh dari para dewa, dan karenanya aku percaya pada perselisihan nan kejam. Kita tak tahu dosa apa yang telah ia perbuat. Mungkin bukan sesuatu yang bagi kita selalu memprihatinkan, sebab ia berkata,
Ah, celakalah aku karena saat kematian yang tak kenal belas kasihan tak mau membinasakan diriku sebelum aku berbuat durhaka yang menggelincirkan lidahku. Jauhi sama sekali segala daun laurel. Celaka, katakan celaka, jangan menyentuh buncis. Jadi mungkin yang ia perbuat tak lebih dari mencicipi daun laurel atau makan buncis. Bagian dari naskah Plato yang paling terkenal di mana ia membandingkan dunia ini dengan sebuah gua yang di dalamnya kita hanya bisa melihat bayang-bayang kenyataan yang ada di dunia terang di luar gua. Benih gagasannya telah ada pada pemikiran Empedokles, sumber asalnya terdapat dalam ajaran Orpis. Ada sejumlah orang, mungkin mereka yang terbebas dari dosa setelah mengalami inkarnasi berulang kali, yang pada akhirnya memperoleh kebahagiaan abadi dan bersatu dengan para dewa. Namun akhirnya mereka hadir di antara orang-orang kebanyakan sebagai nabi, penggubah tembang, tabib, dan pangeran. Dan selanjutnya mereka meningkat sebagai dewa-dewa yang diberkati kemuliaan, tinggal bersama dan bersantap satu meja dengan para dewa, terhindar dari duka lara manusia, luput dari keniscayaan takdir, dan terbebas dari rasa sakit. Dari semua ungkapan itu tampak betapa hampir tak ada gagasan yang belum terkandung dalam ajaran Orpisme dan Pitagoreanisme. Selain dalam bidang ilmu pengetahuan, orisinalitas Empedokles terlihat dari doktrinnya mengenai 4 unsur dan diterapkannya 2 prinsip berupa cinta dan perselisihan untuk menjelaskan terjadinya perubahan. Ia menolak monisme dan menganggap bahwa berlangsungnya proses alam lebih dikendalikan oleh sifat kebetulan dan keniscayaan daripada oleh suatu tujuan. Dalam hal ini, filsafatnya tampak lebih ilmiah daripada pemikiran Parmenides, Plato, dan Aristoteles. Dari segi lain, jelas pula bahwa ia menganut tahayul yang berlaku di zamannya, tetapi bukan berarti ia kurang berharga dibandingkan para insan ilmiah yang lebih mutakhir.